Oke, terima kasih teman-teman. Pada hari ini kita kembali lagi untuk mata kuliah pengetahuan bahan kimia pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini kita akan belajar mengenai simbol-simbol bahan kimia. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini yang pertama, mahasiswa dapat mengenali simbol-simbol dari bahan kimia. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenali bahan-bahan kimia yang termasuk dalam simbol tersebut. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan penanganan terhadap bahan kimia. Nah, apa sih itu simbol bahan kimia? Jadi simbol bahan kimia ini adalah tanda grafis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memodifikasi informasi tentang risiko dan bahaya yang terkait dalam suatu bahan kimia. Jadi tujuannya apa gitu kan? Tujuannya yaitu mengidentifikasi resiko yang terkait dengan bahan kimia dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah kecelakaan atau insiden yang berkaitan dengan bahan kimia. Nah, untuk memasuki simbol bahan kimia yang paling umum ditemukan ini yang pertama yang sering banget kita jumpai dalam wadah-wadah bahan-bahan kimia ya. Yang pertama itu adalah simbol dari iritasi. Jadi simbol iritasi ini dilambangkan dengan silang, bahan yang dapat menyebabkan inflamasi apabila terkena kontak langsung dengan selaput lendir atau kulit. Jadi bahan kimia ini tidak bersifat korosif. Efeknya apa? Efek yang ditimbulkan ini seperti gatal-gatal hingga luka bakar kecil pada kulit. Contoh-contoh bahan kimia yang biasanya terdapat simbol ini yaitu kalsium klorida, natrium hidroksida, toluen, dan lainnya. Ini simbol yang pertama. Kemudian simbol yang kedua ini adalah simbol bahan kimia berbahaya. Jadi logonya seperti ini. Bahan dapat merusak kesehatan pada tingkat sedang apabila masuk dalam tubuh melalui mulut, inhalasi, kontak kulit, mata. Jadi, cara pencegahannya hindari kontak langsung dan jangan sampai terhirup, tertelan, atau tersentuh oleh kulit. Contoh bahan kimia yang menggunakan simbol ini contohnya metenamin dan asam sulfat. Kemudian yang ketiga adalah simbol bahan kimia beracun atau toksik. Simbol bahan kimia ini seperti gambar tengkorak kemudian ada silangnya. Untuk simbol bahan kimia ini menunjukkan bahan yang berpotensi menyebabkan keracunan yang serius. Penanganannya seperti apa? Penanganannya itu basuh dengan air jika tersentuh, muntah jika terhirup, kemudian konsumsi susu setelah bereksperimen. Jadi contohnya juga untuk simbol bahan kimia yang beracun ini contohnya adalah metanol dan benzen. Kemudian yang keempat, kalau tadi beracun, ini sangat beracun, very toxic. Jadi untuk simbol ini ada T plus, kemudian sama ada gambar tengkorak dan ada gambar silangnya atau balungnya gitu ya, ada gambar eh, tulangnya. Jadi ini menunjukkan bahan kimia yang memiliki sifat yang sangat beracun, mampu menyebabkan sakit kronis hingga kematian apabila kontak langsung dengan tubuh maupun sistem pernapasan. Contoh bahan kimia yang memiliki simbol ini adalah nitron benzen, kemudian kalium sianida. Kemudian yang kelima ini adalah contoh simbol bahan kimia yang bersifat korosif. Bersifat korosif ini contohnya ada tangan, kemudian jika tertetes, kemudian seperti ada eh, bahaya gitu ya, terkena iritasi. Kemudian jika tertuang di bahan seperti baja atau besi itu dapat menyebabkan korosif atau rusak gitu ya. Ini menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit atau mengkorosikan baja. Limbah ini
mempunyai pH lebih dari 2 atau bersifat asam atau sangat basa atau lebih dari 12,5. Contoh bahan kimia yang memiliki simbol yang bersifat korosif ini adalah contoh asam-asam seperti asam klorida, kemudian asam natrium, kemudian natrium hidroksida. Ini kemudian yang keenam ada mudah terbakar. Mudah terbakar itu disimbolkan dengan api gitu ya. Ini menandakan bahan yang mudah terbakar, baik dalam bentuk padatan, cairan, atau gas. Kemudian bagaimana cara penanganannya gitu. Cara penanganannya jauhkan dari api itu pasti ya. Kemudian gunakan lap basah untuk mematikan api. Jadi jangan menggunakan air tapi menggunakan lap basah. Contoh bahan kimia yang menggunakan simbol ini adalah contohnya etanol, kemudian heksana. Kemudian yang tadi mudah terbakar, kemudian ini sangat mudah terbakar. Hampir sama simbolnya tetap ada api, kemudian di bawahnya ada extremely flammable. Jadi menandakan bahan yang sangat mudah terbakar. Contohnya apa? Propan atau gas dan dietil ether. Kemudian mudah meledak, eksplosif. Ini menunjukkan bahan yang dapat meledak akibat gesekan panas atau percikan. Contohnya adalah amonium nitrat, TNT. Jadi lambangnya itu seperti ada suatu benda kemudian meledak gitu. Itu merupakan simbol dari bahan kimia mudah meledak. Kemudian yang kesembilan itu ada mudah teroksidasi atau oxidizing. Memiliki sifat yang mudah terbakar apabila kontak langsung dengan bahan-bahan organik atau bahan reduksi yang mampu menghasilkan panas. Contohnya adalah hidrogen peroksida, kemudian kalium perklorat. Untuk logonya atau simbolnya ini ada seperti bola api gitu ya. Kemudian di bawahnya ada oxidizing agent. Lanjut, yang ke-10 adalah simbol bahan kimia berbahaya untuk lingkungan atau dangers for the environment. Menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi akibat kandungannya yang berbahaya. Contoh bahan kimianya itu adalah petroleum hidrokarbon dan tetraklorometan. Jadi untuk simbolnya ini ada seperti kotakan segi 4, kemudian ini ada pohon gitu ya, pohon dengan ranting saja, artinya tidak bertumbuh, tidak tumbuh. Kemudian ini ada ikan, ikannya itu mati. Jadi simbolnya simbol bahan kimia berbahaya untuk lingkungan seperti ini. Kemudian yang ke-11 itu adalah padatan yang mudah terbakar atau flammable solid. Jadi berwujud padat dan mudah terbakar. Karakteristik zat kimia ini dapat bereaksi sendiri akibat ketidakstabilannya terhadap panas. Dan bahan-bahan yang mudah terbakar, contohnya ini magnesium sulfur. Karena padatan yang mudah terbakar, jadi simbolnya hampir sama seperti tadi yang terbakar atau yang flammable gitu ya. Cuman ini flammable-nya untuk bahan-bahan kimia yang bersifat solid atau padatan. Jadi tetap ada kayak ada api-apinya, kemudian tulisannya flammable solid pada wadah kemasannya. Kemudian yang ke-12 adalah cairan yang mudah terbakar. Kalau tadi padatan yang mudah terbakar, ini kemudian ada cairan yang mudah terbakar. Ini biasanya terdapat pada aseton, kemudian benzena, kemudian petrol, dengan lambang atau simbol itu berwarna merah, kemudian ada apinya, kemudian terdapat tulisan flammable liquid. Kemudian ada flammable gas, sama seperti flammable liquid, tetapi tulisannya flammable gas. Ini gas yang mudah terbakar. Simbol-simbol ini biasanya terdapat pada gas LPG, hidrogen, dan asetilen. Kemudian yang ke-14 juga ada simbol gas yang tidak mudah terbakar. Jadi non-flammable gas, menandakan gas yang tersimpan
maupun yang berada di transportasi tidak mudah terbakar. Salah satu contohnya yaitu oksigen, helium, dan nitrogen. Jadi simbolnya ini berwarna hijau yang menandakan bahwa aman. Kalau merah biasanya menandakan tidak aman. Kemudian yang ke-15 itu adalah bahaya saat basah. Jadi ini menandakan material atau bahan kimia yang bereaksi cukup sensitif terhadap air. Oleh karena itu, dalam penyimpanan dan penggunaannya harus dipastikan kering. Salah satu contohnya adalah potasium fosfat. Jadi logonya sama, ada model api, kemudian dangers when wet, bahaya saat basah, kemudian backgroundnya itu berwarna biru. Kalau tadi yang mudah terbakar itu berwarna merah. Kemudian yang ke-16, simbol yang ke-16 ini adalah yang paling sering kita temukan, yaitu simbol peroksida organik. Peroksida organik ini merupakan simbol bahan kimia yang digunakan pada suatu transportasi dan tempat penyimpanan peroksida organik untuk meminimalisir resiko kebakaran akibat sifat bahan kimia yang mudah teroksidasi. Contohnya seperti disetil dikarbonat metil etil keton peroksida. Jadi logonya hampir sama juga seperti tadi, ada kayak seperti bola api, kemudian ada organik peroksida, kemudian backgroundnya berwarna kuning. Ini kira-kira 16 simbol-simbol bahan kimia yang paling umum yang sering kita temukan pada wadah-wadah atau tempat-tempat penyimpanan bahan kimia. Kemudian yang ketujuh, ada beracun. Simbol ini digunakan pada tempat penyimpanan maupun transportasi. Contohnya karbon tetrachloride, kemudian ada metil bromid. Itu logonya tengkorak, kemudian ada gambar segitiganya berwarna, backgroundnya berwarna kuning. Ini untuk simbol beracun, kemudian radioaktif. Jadi menandakan ada pancaran radiasi secara spontan akibat kandungan dari suatu bahan kimia. Radiasi ini biasanya dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, sel, dan kromosom dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Contoh bahan kimia yang menggunakan simbol ini adalah tritium dan uranium. Nah, ini kira-kira ada 18, tapi eh, biasanya lebih banyak lagi simbol-simbol yang kita temukan. Tapi ini adalah simbol-simbol yang paling umum kita temukan dalam wadah-wadah bahan kimia. Kemudian untuk tugasnya, nanti terlampir akan saya share di e-learning. Ada ingin yang disampaikan? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat sebelum perkuliahan minggu berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi.